Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA sebagai dosen mata kuliah Hukum Penanaman Modal dan semua teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep harta dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Latifah dengan nomor NIM 202111224 dari kelas HES 6I. Materi ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, harta dalam perspektif ekonomi Islam. Kedua, harta dan batasan-batasan dalam mekanisme pengelolaannya. Ketiga, hubungan manusia dengan harta. Dan yang keempat, konsep uang dan modal dalam ekonomi Islam. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu harta dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu harta? Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata ma'ala ya'mulu ma'ilan, yang berarti condong atau cenderung dan miring. Harta sendiri berarti kekayaan atau properti, aset, barang, dan arti yang sejenisnya. Mal atau harta berasal dari kata kerja mawala, yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut ulama fuqaha Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Dan yang terakhir, menurut ulama fikih selain Hanafiyah, yaitu harta merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau orang yang melenyapkannya. Macam-macam harta. Harta dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, dilihat dari segi kebolehan atau tidaknya dimanfaatkan. Yang pertama yaitu harta mutakawim, adalah harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara. Dan yang kedua yaitu harta ghairu mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara. Contohnya, hewan sapi itu halal untuk dimakan oleh umat Islam, namun jika proses penyembelihannya tidak menurut syara, sapi itu menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dan yang selanjutnya yaitu dilihat dari segi jenisnya. Harta dilihat dari segi jenisnya, terdapat 2 macam, yaitu harta mankul dan harta ghairu mankul. Harta mankul adalah harta yang dapat dipindahkan seperti uang, barang dagang, hewan, dan kendaraan. Dan yang kedua yaitu harta ghairu mankul, merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya tanah dan bangunan. Untuk golongan yang terakhir yaitu dilihat dari status harta. Di sini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki baik perorangan, badan hukum maupun negara. Yang kedua yaitu harta mubah. Harta mubah adalah harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, hewan buruan, pohon di hutan. Harta ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestariannya. Dan yang ketiga yaitu harta mahjur. Harta mahjur adalah harta yang ada larangan syara untuk memiliki, baik dijadikan wakaf atau untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijual belikan, diwariskan, dihibahkan maupun dipindah tangankan. Kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang harta dan batasan dalam mekanisme pengelolaannya. Yang pertama yaitu harta hakikatnya milik Allah. Harta itu secara mutlak adalah milik Allah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mengajarkan prinsip yang unik mengenai status kepemilikan harta, yaitu prinsip umum bahwa harta bukan milik manusia atau makhluk lainnya, namun pemilik harta secara mutlak adalah Allah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mammalillahi alladzi atakum
wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Yang kedua, manusia hakikatnya adalah pengelola, bukan pemilik harta. Allah menyerahkan kekuasaan atas harta kepada manusia melalui izinnya, maka cara pengelolaannya harus sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, terdapat beberapa hak terhadap harta, yaitu kepemilikan perseorangan, umum, negara, dan kepemilikan Allah. Dan yang keempat yaitu pengelolaan kekayaan secara islami meliputi aspek perolehan atau penciptaan harta, peningkatan harta kekayaan, perlindungan harta, pendistribusian kekayaan, dan pemurnian kekayaan. Baik, kita memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan harta. Hubungan manusia dengan harta sangat erat kaitannya, hingga keinginan memiliki harta itu menyamai naluri manusia untuk bertahan hidup. Hubungan manusia dengan Allah dalam hubungan harta kekayaan adalah manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta tersebut, yang berarti manusia hanyalah pemilik sementara dari harta yang dimiliki Allah. Manusia sejatinya makhluk yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya melalui harta. Dengan harta, manusia dapat melakukan manajemen keuangan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, sudah semestinya bila pemanfaatan dan pembelajaran harta sesuai dengan aturan Allah pula. Untuk pokok bahasan yang keempat, yaitu uang dan modal dalam ekonomi Islam. Di sini terdapat dua konsep. Yang pertama, konsep uang dalam ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu konsep modal dalam ekonomi Islam. Untuk konsep uang dalam ekonomi Islam, yaitu uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Konsep ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan merupakan public goods, sehingga dalam ekonomi Islam uang itu harus mengalir dan beredar di masyarakat, tidak boleh diendapkan dan ditimbun. Untuk yang kedua yaitu konsep modal dalam ekonomi Islam. Modal dalam ekonomi Islam mengandung arti barang. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain pada gilirannya akan dapat tetapi memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus-menerus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia telah menggunakan uang sebagai alat tukar untuk bertransaksi sejak lama sekali. Uang yang digunakan sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya adalah uang dinar emas dan dirham perak. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah sebagai sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai apabila uang tersebut dari emas dan perak. Dalam bidang keuangan, Islam mempunyai banyak ketentuan, antara lain seperti penggunaan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kafaroh, nisab potongan tangan bagi pencuri, diat, dan jizyah. Lalu, bagaimana sih sejarah uang di dunia? Orang-orang bekerja siang dan malam
untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul uang itu sendiri? Kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu, setiap orang memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri, dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter mengalami banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau bertukar barangnya. Maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya, benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut. Lalu, digunakanlah logam sebagai alat tukar, karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dalam perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu, kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Lalu, di sini ada fungsi uang dan ketentuan Islam dalam masalah uang. Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya. Yang pertama, uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Yang kedua, uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukur nilai. Yang ketiga, uang sebagai store of value atau penyimpan nilai. Lalu, di sini ada pertanyaan, apakah menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi itu adalah kewajiban? Yang harus dilakukan menurut perspektif ekonomi Islam, perlu ditegaskan bahwa penggunaan dinar dan dirham bukan suatu kewajiban. Al-Iraqi pada tahun 2013 menyatakan bahwa jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang umat Islam itu disyariatkan atau dilegalkan, dan hukumnya mubah atau boleh. Dengan demikian, umat Islam boleh menggunakan uang dari jenis lain selain emas dan perak. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.